Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing tentang materi integral, teman-teman. Kita akan sharing materi integral. Di sini, teman-teman, ini integral. Nah, kita mulai. Ini integral. Nah, integral itu adalah kebalikan, teman-teman. Nah, ini kebalikan, kita tanda petik. Dia adalah kebalikan dari turunan. Nah, di sini misal kita punya suatu fungsi di sini yang akan diintegralkan. Nah, ini teman-teman. Ini bacanya lah integral fungsi f(x) terhadap x. Jadi dia diintegralkannya terhadap x. Sama dengan f kapital x ditambah k. Nah, keterangannya adalah ini. Yang pertama ini, teman-teman. Ini adalah lambang atau simbol dari integral. Yang kedua ini fx-nya ini adalah fungsi yang diintegralkan, teman-teman. Kemudian K itu adalah suatu konstanta. Selanjutnya di sini kita punya juga ini fx-nya yang ini. Ini adalah fungsi hasil pengintegralan. Lalu materi ini akan kita mulai, teman-teman. Akan kita mulai dengan materi. Kita akan mulai dia dari materi sifatnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai dari sifat dalam integral. Yang pertama, teman-teman. Yang pertama, jika integral konstanta dikalikan fungsi fx diintegralkan terhadap dx, itu maka dia itu sifatnya sama dengan konstantanya bisa keluar, teman-teman. Nah, ini integral f x dx. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi ininya bisa keluar, konstantanya itu bisa dikeluarkan. Contohnya seperti apa, teman-teman? Kita akan langsung contoh saja biar mudah. Contohnya adalah oke, kita pakai contoh warna lain. Nah, ini contohnya, teman-teman. Contohnya di sini misal terdapat integral 3x pangkat 5 dx. Nah, ini dia akan sama dengan 3 ini merupakan suatu konstanta. Dia itu bisa dikeluarkan seperti ini. Nanti nilainya pasti akan sama. Tidak akan memberikan suatu perubahan atau tidak akan memberikan suatu dampak. Itu. Nah, ini tiganya itu adalah k, fx-nya itu adalah x pangkat 5. Jadi karena fungsi itu kan mengandung suatu variabel. Nah, ini. Nah, 3 ini bisa dilempar karena 3 ini adalah suatu konstan, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap proses pengintegralan. Contoh yang lain adalah integral 6 per x terhadap dx. Nah, ini juga sama, teman-teman. 6-nya bisa dikeluarkan, kemudian dia tinggal 1/x dx. Nah, nih. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk pada sifat kedua, teman-teman. Kita akan masuk pada sifat kedua, yaitu sifat keduanya adalah integral fungsi fx ditambah gx diintegralkan terhadap x, maka dia itu sama dengan fx terhadap dx ditambah integral gx yang diintegralkan terhadap x. Nah, ini teman-teman seperti ini.
Ini sifat keduanya teman-teman. Nah, sifat kedua ini contohnya seperti ini. Contohnya dia adalah misal kita punya suatu integral. Integral dia fungsinya adalah x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2. Nah, ini diintegralkan terhadap dx ini sama dengan integral dari x pangkat 4 terhadap dx ditambah integral 3x pangkat terhadap x. Sama persis ya teman-teman ya. Nah, ini bisa juga lagi kalau kita mengacu pada ini, pada sifat nomor 1, kita bisa lagi seperti ini. Pangkat 4 dx ditambah 3-nya bisa keluar, 3 integral kuadrat terhadap dx. Nah, ini sifatnya seperti ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut slide selanjutnya untuk sifat ketiganya. Nah, di sifat ketiganya ini akan kita membahas, coba kita ganti warnanya dulu biar mudah. Nah, ini sifat ketiga teman-teman. Sifat ketiga. Misal ada suatu integral. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, di pengurangan juga berlaku. Sama dengan integral x dx dikurangi integral g x terhadap dx. Nah, ini sama juga berlaku ya teman-teman. Oke, untuk mempermudah ilustrasinya, kita akan berikan suatu contoh lagi. Contohnya teman-teman, misal kita punya suatu fungsi yang akan diintegralkan terhadap x. Nah, ini ya. Nah, dia ini akan sama dengan integral 3x dx dikurangi integral 2 per x dx. Nah, ini dia kalau kita kombinasikan dengan sifat pertama, dia bisa dikeluarkan ya teman-teman. Berarti dx dikurangi dia 2 integral 1/per x dx. Nah, ini adalah sifat-sifat dari integral teman-teman. Adalah sifat-sifat dari integral. Nah, dalam pengintegralan ketika teman-teman menguasai sifat-sifat ini, maka ketika nanti akan menemui suatu fungsi atau menemui suatu fungsi yang akan diintegralkan, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan sifat-sifat tersebut untuk mempermudah mencari solusi. Sekian sharing tentang sifat-sifat integral. Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih.